Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di minggu pagi ini. Pengkhotbah hari ini akan dilayani oleh Bapak Didit Wijanarko dengan tema Ikutlah Aku. Marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan lagu pembuka yang terambil dari NR 3 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Nats pembimbing ibadah minggu ini terambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 yang berkata, "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut dengan memuji Tuhan dengan pujian sambutan dari NR 18 bait 1 dan 2.
Tuhan terambil dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 yang berkata, "Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami selalu mendukakan hati-Mu. Seringkali kami tidak menuruti perintah-Mu. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyakiti orang tua kami menyakiti pasangan kami menyakiti anak-anak kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Dan petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dari NS 199 bait 1 dan 4, percaya dan taat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kiranya mampukan kami untuk menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik. Berapilah hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya. Mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan memberkati kami semua. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu tentunya adalah pengguna media sosial, ya. Pengguna media sosial seperti Facebook, seperti Twitter, Instagram, ya. Menjadi YouTuber, ya. Punya grup-grup di WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang menjadi pengguna Instagram atau Twitter, ya, tentunya mengajak, ya, orang untuk mengikut Instagram kita, ya. Alamatnya di apakah itu dengan nama-nama yang, ya, sesuai dengan apa yang menjadi identitas kita. Menfollow, ya, follow, mengikuti, ya. Bapak Ibu yang punya Instagram, yang punya Twitter, ya. Kalau saya nggak punya Instagram ataupun Twitter, saya nggak punya, ya. Berapakah pengikut Bapak Ibu, pengikut saudara-saudara di dalam Instagram atau Twitter ataupun jadi YouTubernya, ya. Nah, saudara mengikut, ya, jejak di dalam Instagram, biasanya kita pasang status-status kita, ya, entah itu berjualan, entah itu berbisnis, entah itu menawarkan barang dan lain sebagainya, ya, atau mungkin membuat sebuah story, buat sebuah cerita begitu, ya, di dalam status kita. Nah, saudara, untuk mengikuti itu biasanya ada pada keputusan kita mau ngikutin Instagram dia atau tidak,
mau ngikutin tweetnya dia atau tidak, ya, atau kita mau pasang di handphone kita Instagram atau Twitter kita, itu keputusan kita, ya. Jadi mengikut, ya, seseorang menjadi follow, ya, follower gitu ya, itu menjadi keputusan kita, ya. Nah, demikian juga ketika kita menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus juga adalah keputusan kita. Ya. Apakah keputusan kita ini mau mengikut Yesus ataukah kita menolak mengikut Yesus? Itu keputusannya ada di dalam tangan kita. Tetapi bagi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Kristus, ini menjadi keputusan yang besar. Ya. Menjadi keputusan yang besar. Kita harus berani mengambil keputusan, mengambil resiko-resiko ketika kita mengikut Yesus. Bukan hanya sekedar follow, ya, mengikut, tapi ada sebuah keputusan yang besar yang kita ambil ketika kita mengikut Yesus. Karena itulah maka ada sebuah lagu, ya, yang sangat sederhana lagunya, tapi ini menjadi sebuah komitmen kita menjadi pengikut Kristus. Lagu keputusan, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan kita sendiri, ya, bukan karena diajak teman, bukan karena orang tua, ya. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam bacaan kita ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Yesus, ya. Dalam bacaan kita ada Filipus dan ada Natanael. Filipus, siapakah dia, Ibu? Siapakah Filipus? Filipus itu berasal dari Betsaida. Ada dalam bacaan kita, ya. Nah, nama Filipus berasal dari bahasa Yunani yang artinya pecinta kuda. Filipus adalah seorang Yahudi yang akrab dengan budaya dan bahasa Yunani. Jadi Filipus ini adalah seorang yang akrab dengan dua budaya, yaitu budaya Yahudi dan juga budaya Yunani, ya, sangat akrab di situ. Nah, dalam bacaan kita juga kita melihat Filipus ini satu kota dengan Petrus dan Andreas. Lalu pekerjaan Filipus apa? Tentunya, pastinya kemungkinan besar adalah pekerjaan Filipus sama seperti Petrus dan Andreas, yaitu seorang nelayan, seorang penangkap ikan. Nah, kita lihat kepribadian Filipus. Kepribadian Filipus ini seperti apa sih orangnya? Filipus ini adalah seorang yang rajin membaca kitab Taurat. Ya, dia seorang yang rajin membaca kitab Taurat. Meskipun dia seorang nelayan, tapi dia memiliki waktu, menyediakan waktu untuk membaca kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan Filipus ini mengingat perkataan firman Tuhan. Jadi Filipus ini tidak hanya membaca, ya, tidak hanya membaca firman Tuhan, membaca kitab Taurat dan kitab para nabi, tetapi juga Filipus mengingat setiap perkataan firman Tuhan, menanamkan di dalam pikiran dan juga hatinya. Filipus
juga termasuk seorang yang responsif, ya, responsif dan positive thinking. Sangat responsif dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, dan juga orang yang memiliki pemikiran yang positive thinking, ya. Nah, itu tercatat di dalam ayatnya yang ke-45. Nah, ayat 45 di sana dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Sangat jelas bagaimana karakter seorang Filipus ini. Seorang yang rajin membaca kitab Taurat dan para nabi, ya, kitab para nabi, dan dia mengingat. Dan ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Taurat dan para nabi ini sudah terjawab, sudah misterinya, yaitu ada di dalam diri Yesus dari Nazaret. Sudah terjawab, ya, misteri dari kitab para nabi ini tentang kehadiran Mesias. Saudara Yesus, bagaimana dengan Natanael, murid Yesus yang dijumpai oleh Yesus? Kalau Filipus ini langsung dipanggil oleh Yesus, ya, berbeda dengan Filipus, berbeda dengan Natanael, ya. Natanael ini diajak oleh Filipus untuk bertemu. Ketika dia sudah bertemu dengan Natanael, lalu kemudian Filipus mengajak Natanael untuk bertemu dengan Yesus. Ya, di situ ada perbedaan. Kalau Filipus itu dipanggil langsung oleh Yesus, diajak langsung oleh Yesus, "Ikutlah aku," begitu ya. Tapi kalau Natanael diajak oleh Filipus untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Saudara, siapa sih Natanael? Natanael ini berasal dari Kana, ya, Betsaida. Masih daerah yang sama, Galilea, Betsaida, ya. Natanael ini adalah temannya Filipus. Bahkan saya mengatakan bukan hanya sekedar teman, tapi dia adalah sahabatnya Filipus. Sahabatnya Filipus, teman dekatnya Filipus. Ya. Kalau Filipus ini orang yang responsif, ya, responsif dan berpikiran positive thinking terhadap firman Tuhan dan berita yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, berbeda dengan Natanael. Natanael bersikap skeptis, ya. Skeptis terhadap perkataan Filipus, meragukan perkataan Filipus ini, ya, bahwa Filipus sudah berjumpa dengan Mesias yang dikatakan dalam firman Tuhan. Itu terbukti, ya, sikap skeptisnya ini itu pada ayatnya yang ke-46 di sana dikatakan, kata Natanael kepadanya, yaitu kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jadi Natanael meragukan sesuatu yang baik itu datangnya dari Nazaret. Dalam tafsiran, Nazaret ini adalah sebuah kota, ya, sebuah daerah yang terpencil, sebuah daerah yang tidak diperhitungkan, begitu ya. Tapi di sini dikatakan, masa terjadi di Nazaret sesuatu yang baik terjadi, begitu ya. Jadi di sini Natanael bersikap skeptis terhadap perkataan dari Filipus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita melihat bagaimana percakapannya ini lebih banyak kepada Natanael, ya, daripada dengan Filipus. Tuhan Yesus bercakap-cakapnya lebih banyak, ya, dengan Natanael. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, keunikan Natanael, ya. Kenapa percakapannya ini lebih banyak dengan Natanael daripada dengan Filipus? Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus
perlu 2 kali meyakinkan Natanael tentang keberadaan Yesus. Ya. Nah, Natanael mengerti tentang kebenaran bahwa Mesias yang tercatat dalam kitab para nabi, dia tahu. Tapi dia masih ragu-ragu. Ya. Betul enggak ya apa yang dikatakan Filipus itu, dan dia membutuhkan bukti. Dan Yesus memberikan bukti. Ya. Nah, tetapi kita juga melihat bagaimana Natanael ini tetap mau meluangkan waktunya untuk membuktikan perkataan Filipus ini. Kemudian Natanael berjumpa langsung, mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus. Dan di situ kita melihat ada percakapannya, ya. Nah, pada ayat 48 di sini dikasih tahu, ya. Kata Natanael kepadanya, itu kepada Yesus, ya, ketika Yesus sudah menyapa Natanael, ya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepada Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya. Di ayat sebelumnya dijelaskan Tuhan Yesus mengatakan kepada Natanael bahwa Natanael adalah seorang Israel yang sejati. Seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam diri Natanael. Ya. Jadi Tuhan Yesus sebelum berjumpa dengan Natanael itu sudah mengamat-amati Natanael. Sudah tahu dia. Lalu pada ayat 50 dijawab, ya. Jawab Yesus kepadanya, ya, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi perkataan Tuhan Yesus untuk meyakinkan Natanael, ya, bahwa Yesus itu sudah melihat kepribadian Natanael, seperti apa Natanael, begitu ya. Lalu kemudian Yesus meyakinkan itu, barulah Natanael percaya kepada Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih lihat Tuhan hal yang menarik dari perkataan Tuhan Yesus tentang Natanael yang duduk di bawah pohon ara dan mengatakan, engkau adalah seorang Israel yang sejati. Nah, ada sebuah kebiasaan Bapak Ibu bagi orang-orang Israel ketika mereka duduk di bawah pohon ara, ya. Yaitu bagi orang Yahudi waktu itu, ya, tempat di bawah pohon ara adalah tempat favorit untuk berdoa dan merenungkan Taurat serta mendapatkan pengertian dari bacaan firman Tuhan yang dibaca. Jadi pohon ara ini tampak teduh, mungkin ya, tampak teduh, tentram ketika duduk di pohon ara, dan tempat yang cocok untuk membaca kitab Taurat dan juga kitab para nabi, mempelajarinya di sana. Nah, duduk di bawah pohon ara ini menjadi gambaran bahwa suatu kondisi ketentraman, suatu kondisi yang penuh dengan damai dan kemakmuran. Itu dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 25. Ya. Di sana dikatakan 1 Raja-Raja 4 ayat 25, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, ya, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Betseba. Salomo. Ya, di sana kita melihat bagaimana Salomo duduk di pohon ara untuk membaca kebenaran firman Tuhan.
Ada sebuah tradisi di sana. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan itu, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca kitab Taurat dan kitab yang ada adalah dengan tentram dan damai, sehingga kita mendapatkan pengertian dari kebenaran firman Tuhan itu. Tapi kalau kita tidak duduk dengan tentram, tidak duduk dengan damai dalam mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan pengertian dari kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Jadi ini sangat jelas bagaimana seharusnya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan Yesus kepada Natanael ketika dia dipanggil untuk mengikut Yesus, maka ada janji-janji yang akan dialami oleh Natanael di kemudian hari, yaitu bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih besar, ya, dari perkataan Tuhan Yesus. Kalau Yesus hanya berkata-kata lalu kemudian Natanael menjadi percaya dan takjub dengan perkataan Yesus, maka Yesus katakan lebih diperjelas lagi bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari apa yang sudah kamu alami pada hari ini. Ya, dan memang betul ketika Natanael setelah menjadi murid Tuhan Yesus, dia melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat ajaib dan luar biasa dialami oleh Natanael bersama dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Yesus katakan bahwa dia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Bapa turun naik kepada Mesias. Wah, luar biasa ya. Ini peristiwanya sama seperti ketika peristiwa Yakub, ya, melihat malaikat turun naik, ya, dari langit ke bumi. Ya, luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kepada Natanael ada pada ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, yaitu kepada Yesus. Dan Natanael akan melihat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kita sebagai pengikut Yesus? Bagaimana sikap kita ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikut Yesus? Apakah kita sama dengan Filipus dan Natanael, ataukah kita sebaliknya, ya, menolak untuk mengikut Yesus? Sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Yesus, maka pemanggilan kita mengikut Yesus terus sampai kepada kekekalan, ya, sampai pada kekekalan sebagai janjinya kepada yang percaya, sampai selamanya. Ya, janji itu akan dinyatakan oleh Yesus. Yang kedua, pemanggilan kita sebagai pengikut Yesus adalah memiliki habit, memiliki kebiasaan dalam berdoa dan merenungkan firman Tuhan, seperti Filipus dan Natanael. Luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dengan tentram, dengan damai. Jangan pas ketika kita galau, jangan pas ketika kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat, maka kita tidak akan fokus ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika hati kita sedang tidak ada damai, ketika kita sedang tidak mengalami ketentraman. Mari kita meluangkan waktu kita untuk kita mencari waktu membaca firman Tuhan, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan dengan damai, dengan tentram, sehingga kebenaran firman Tuhan itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah memiliki kualitas hidup yang berusaha berkenan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Nantikan terus kedatangan Tuhan Yesus dengan pengharapan yang besar. Biarlah tema kita pada pagi hari ini mengikut Yesus. Kita boleh berkomitmen seperti Filipus dan Nathanael yang memiliki komitmen dengan keputusannya sendiri mengikut Yesus tanpa paksaan dari orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ketika Tuhan memanggil kami untuk mengikuti Yesus dalam pelayanan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, biarlah keputusan kami sendirilah untuk kami mengikuti Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas teladan firman Tuhan dari Nathanael dan juga Filipus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, dan kiranya berkati tengah-tengah ibadah kami yang masih online ini Tuhan, agar ibadah-ibadah online kami boleh terus diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu semua boleh mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Berkati untuk majelis jemaat, untuk rohaniawan, untuk badan pengurus yang ada di gereja-Mu. Biarlah kami boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu di Gereja Kristus Cengklong maupun di Jembatan Hitam. Berkati setiap program-program pelayanan kami Tuhan, agar pelayanan kami ini boleh mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Tuhan kiranya berkati agar mereka yang terkena PHK di tahun 2020, biarlah tahun 2021 ini mereka boleh mendapatkan pekerjaan kembali. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi keretakan rumah tangga, biarlah di tahun 2021 ini Tuhan memulihkan kondisi keluarga-keluarga di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang sudah lama tidak bersekolah, dan ketika mereka boleh bersekolah di tahun 2021 ini, biarlah Tuhan berikan semangat, sukacita kepada anak-anak kami ini untuk bersekolah, bertemu dengan guru-guru mereka secara tatap muka dan juga teman-teman mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya berkati, sembuhkan dan pulihkan jam malam sakit penyakit saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang lanjut usia, orang tua kami yang sudah lanjut usia ini Tuhan. Tuhan kiranya berkati agar mereka boleh tetap memiliki sukacita tengah-tengah ada sakit dalam tubuhnya, kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan berkati agar orang tua kami yang sudah lanjut usia ini boleh tetap diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk Paut Cahaya Kasih. Tuhan kiranya berkati agar Paut Cahaya Kasih ini boleh kehadirannya menjadi berkat bagi masyarakat sekitar Cengklong. Tuhan kiranya berkati agar kehadiran Paut Cahaya Kasih ini boleh menjadi terang bagi wilayah Cengklong dan sekitarnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam Bimbel Cahaya Kasih ini. Tuhan Yesus berkati para donatur, berkati orang tua asuh, berkati untuk orang tua mereka yang senantiasa setia mengantarkan anak-anak mereka bersekolah di Bimbel Cahaya Kasih. Itu semua boleh saling melengkapi sehingga Paut Cahaya Kasih ini terus ada dan terus menjadi berkat bagi masyarakat Cengklong dan sekitarnya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati keamanan bangsa negara kami sehingga negara kami boleh tetap stabil dalam menghadapi setiap krisis-krisis yang dialami. Krisis karena sakit COVID-19, juga
krisis ekonomi. Tuhan kiranya berkati agar bangsa kami ini boleh semakin hari semakin baik, semakin menunjukkan stabilitas keamanannya dan juga stabilitas perekonomiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di samping. Bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer, bisa mengumpulkannya pada saat gereja kembali tatap muka. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati persembahan ini, hingga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita memuji Tuhan dari NR 282, bait 1 dan 2. Ikut dikau saja Tuhan.
kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.